Peristiwa sejarah pada 11 Februari, Nelson Mandela bebas. Revolusi Islam Iran, Thomas Alva Edison, iya bapak lampu, Pluto ditetapkan sebagai planet ke-9. Kerajaan Italia dan Vatikan menandatangani perjanjian Lateran. Nelson Mandela bebas, 12 Februari 1996. Setelah 27 tahun di penjara, Nelson Mandela akhirnya keluar dari penjara. Pintu besi terbuka, dia melangkah keluar, kemudian balik lagi. Wah, kebiasaan. Gua kira masih harus absen pagi dulu. Rakyat udah siap menyambut dengan meriah. Kamera berita di mana-mana. Mandela sempat mikir, duh, gue terakhir foto pas pakai celana bell bottom. Sekarang fashion udah berubah banyak. Seorang reporter nyodorin mic. Mr. Mandela, what's the first thing you wanna do after this? Mandela diam sebentar, terus nyengir. Cek siapa yang menang Piala Dunia sejak 1904. Gua ketinggalan banyak, bro. Rakyat ketawa, tepuk tangan, dan dunia akhirnya menyaksikan kebebasan tokoh besar ini. Revolusi Islam Iran 11 Februari 1979. Rakyat Iran akhirnya menumbangkan monarki dan Ayatollah Khomeini resmi mengambil alih kepemimpinan. Pas dia sampai di Teheran, rakyat bersorak-sorai. Tapi di tengah euforia ada satu petugas keamanan panik lari-lari sambil bawa tangga. Maaf Ayatollah, kita lupa nurunin foto Raja Lama. Ayatollah Khomeini cuman senyum tipis, terus bilang, tenang, gue bakal ganti dengan sesuatu yang lebih estetik, yakni foto gue sendiri. Langsunglah satu tim dekorasi kerja bakti ngeganti semua potret Raja Lama di seluruh penjuru kota. Dan begitulah Iran memasuki babak baru dengan gaya kepemimpinan yang beda banget. Thomas Alva Edison lahir 17 Februari 1841. Di sebuah rumah sederhana, seorang bayi lahir. Ibunya menatapnya penuh cinta. Sang ayah dengan bangga menggendong bayi mungil itu dan berkata, "Nak, kelak kau akan menciptakan sesuatu yang menerangi dunia." Bayinya langsung melek. Sejak kecil, Edison emang udah beda. Saat anak-anak lain main layangan, dia sibuk ngerakit kabel. Suatu hari, ibunya masuk kamar dan teriak, "Thomas, apa yang kamu lakukan?" Si kecil Edison dengan muka serius nyaut, "Tenang bu, gue cuma mau bikin rumah kita terang terus." Ibunya ngelus dada, "Ya Tuhan, kalau bisa jangan bikin ledakan, ya." Dan bertahun-tahun kemudian, Edison beneran menciptakan lampu pijar yang bikin rumah-rumah terang tanpa perlu drama kabel berantakan. Pluto ditetapkan sebagai planet ke-9, 11 Februari 1999. Pada tahun 1989, Pluto resmi diakui sebagai planet ke-9 di tata surya. Seluruh planet lain ngadain pesta penyambutan buat Pluto. Jupiter yang badannya gede angkat gelas dan teriak, "Selamat datang di geng kita, Pluto. Sekarang lo resmi jadi planet." Pluto malu-malu. Wah, makasih guys. Akhirnya diakui. Tapi 2006 datang dengan kabar buruk. Para astronom ngadain rapat darurat dan tiba-tiba ngumumin Pluto bukan planet lagi. Pluto nangis di pojokan. Mars ngelus pundaknya. "Nggak apa-apa bro, kadang hidup nggak adil. Pluto cuma bisa ngedumel. Dulu gue planet, sekarang planet kerdil. Apa selanjutnya? Gue bakal jadi asteroid? Kasihan Pluto. Statusnya bolak-balik kayak wifi gratisan." Pada tanggal ini, Kerajaan Italia dan Vatikan menandatangani perjanjian Lateran yang mengakui kedaulatan Vatikan sebagai negara merdeka dan mengakhiri pertanyaan Romawi yang berlangsung sejak 1870. Halo temanku semuanya, channel ini adalah tempat kita berbagi cerita dan momen sejarah untuk dikenang. Tulis di kolom komentar hari yang sama sesuai tanggal cerita ini, peristiwa berkesan yang selalu kamu kenang dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share ke teman dan kerabat kamu, agar kita terus bisa berbagi sejarah dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridhoi Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Penandatanganan perjanjian Lateran 1929 adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah hubungan antara Kerajaan Italia dan Vatikan. Perjanjian ini ditandatangani pada 11 Februari 1929 di Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, antara Kerajaan Italia yang saat itu dipimpin oleh Mussolini dan takhta suci yang diwakili oleh Paus Pius XIX. Perjanjian ini memiliki dua komponen utama.
1. Pengakuan kedaulatan Vatikan. Perjanjian ini mengakui Vatikan sebagai sebuah negara merdeka, terpisah dari Italia dengan luas hanya 44 hektar. Sebelumnya, setelah penaklukan Roma pada 1870, Paus Pius XVI menganggap dirinya sebagai tahanan di Roma dan menolak untuk mengakui pemerintahan Italia. Dengan penandatanganan perjanjian ini, Takhta Suci memperoleh pengakuan internasional sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah dari Italia. 2. Pengaturan hubungan gereja dan negara. Perjanjian tersebut juga menyelesaikan masalah antara gereja Katolik dan negara Italia yang telah berlangsung sejak penyatuan Italia pada 1870. Sebagai bagian dari kesepakatan, Italia mengakui agama Katolik sebagai agama negara, memberikan hak-hak tertentu kepada gereja, termasuk kebebasan untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan pemerintah. Di sisi lain, Paus Pius XVI mengakui negara Italia secara resmi. Dengan perjanjian ini, kabutnya hubungan antara gereja Katolik dan negara Italia menjadi lebih harmonis, meskipun konflik-konflik politik lainnya tetap ada dalam sejarah Italia. Keberadaan Vatikan sebagai negara kecil yang independen tetap bertahan hingga sekarang. Dan perjanjian ini menjadi dasar hubungan diplomatik yang kuat antara Takhta Suci dan negara-negara lainnya. Sumber cerita, Wikipedia Perjanjian Lateran. Nelson Mandela dibebaskan pada 11 Februari 1990 setelah lebih dari 27 tahun dipenjara oleh pemerintahan apartheid Afrika Selatan. Pembebasan ini merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan sistem rasial yang diskriminatif yang telah berlangsung di negara tersebut sejak 1948. Mandela, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin African National Congress (ANC) dan seorang pejuang untuk kesetaraan ras, diizinkan keluar dari penjara Victor Verster di dekat Cape Town. Pembebasan Mandela tidak hanya mengakhiri masa panjang penahanan politik yang penuh penderitaan, tetapi juga mengubah dinamika politik di Afrika Selatan. Keputusan untuk membebaskan Mandela muncul setelah beberapa tahun negosiasi antara pemerintah Afrika Selatan yang dipimpin oleh Presiden F.W. de Klerk dengan pemimpin-pemimpin anti-apartheid. Pada tahun 1999, de Klerk mengumumkan kebijakan reformasi, termasuk pembebasan tahanan politik dan pencabutan larangan terhadap ANC. Saat keluar dari penjara, Mandela mengajak rakyat untuk tetap memperjuangkan perdamaian dan rekonsiliasi antar ras. Ia menekankan pentingnya penyatuan dan negosiasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil. Sebagai simbol perjuangan, kebebasan Mandela menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dan pada tahun 1993, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian bersama dengan Presiden F.W. de Klerk atas usaha mereka dalam mengakhiri apartheid dan mengarah pada pemilihan bebas yang pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994. Pembebasan Mandela menandai awal dari era baru bagi Afrika Selatan, di mana apartheid resmi berakhir dan negara tersebut memasuki fase baru sebagai negara demokratis dengan hak suara yang setara untuk semua warganya tanpa diskriminasi rasial. Sumber cerita, Wikipedia Nelson Mandela. Nelson Mandela dibebaskan pada 11 Februari 1990 setelah lebih dari 27 tahun dipenjara oleh pemerintahan apartheid Afrika Selatan. Pembebasan ini merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan sistem rasial yang diskriminatif yang telah berlangsung di negara tersebut sejak 1948. Mandela, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin African National Congress (ANC) dan seorang pejuang untuk kesetaraan ras, diizinkan keluar dari penjara Victor Verster di dekat Cape Town. Pembebasan Mandela tidak hanya mengakhiri masa panjang penahanan politik yang penuh penderitaan, tetapi juga mengubah dinamika politik di Afrika Selatan. Keputusan untuk membebaskan Mandela muncul setelah beberapa tahun negosiasi antara pemerintah Afrika Selatan yang dipimpin oleh Presiden F.W. de Klerk dengan pemimpin-pemimpin anti-apartheid. Pada tahun 1949, de Klerk mengumumkan kebijakan reformasi, termasuk pembebasan tahanan politik dan pencabutan larangan terhadap ANC. Saat keluar dari penjara, Mandela mengajak rakyat untuk tetap memperjuangkan perdamaian dan rekonsiliasi antar ras. Ia menekankan pentingnya penyatuan dan negosiasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil.
Sebagai simbol perjuangan, kebebasan Mandela menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dan pada tahun 1993, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian bersama dengan Presiden F. de Klerk atas usaha mereka dalam mengakhiri apartheid dan mengarah pada pemilihan bebas yang pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994. Pembebasan Mandela menandai awal dari era baru bagi Afrika Selatan, di mana apartheid resmi berakhir dan negara tersebut memasuki fase baru sebagai negara demokratis dengan hak suara yang setara untuk semua warganya tanpa diskriminasi rasial. Sumber cerita: Wikipedia, Nelson Mandela.